kita sedetik pun. Dia tidak pernah melupakan janji-janjinya dalam hidup kita. Mari kita bersyukur, mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita menyembah Dia, mengakui kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Yes, mari kita sembah Dia. Haleluya. Yes, haleluya. Kami bersyukur. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan.
dalam hati. Mari sembah Dia. Dia Allah yang setia. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku akui dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes, haleluya. Haleluya Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Engkau kami kagumi, Yesus. Oh, bicaralah di dalam hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga jemaat ini semakin dikuatkan. Jemaat ini semakin dibukakan siapa Engkau sebenarnya Tuhan. Bagaimana hati-Mu Tuhan bagi jemaat ini Engkau bukakan bagi pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga tidak ada lagi jemaat-Mu yang ragu, yang khawatir, bahkan meninggalkan jalan kebenaran Tuhan. Tapi setiap jemaat-Mu dengan teguh hati akan mengikuti kebenaran-Mu Tuhan. Berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Urapi kami pribadi lepas pribadi. Setiap keluarga, anak muda, remaja, anak-anak sekolah minggu akan meneguhkan hati di hadapan Engkau Tuhan. Urapi firman-Mu yang akan dibagikan Tuhan. Biarlah itu menjadi rema bagi kami, kekuatan bagi kami Tuhan. Untuk boleh berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Bawa jemaat ini Tuhan naik dan lebih naik lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus. Setiap orang percaya dan bersuka cita. Sama-sama kita katakan. Amin. Ku coba mengikuti jalan-Mu Tuhan, namun ku selalu gagal dan gagal. Tanpa cinta-Mu, tanpa kuasa-Mu, tanpa Roh-Mu, ku takkan mampu. Ku sadar diriku terkadang tak setia, namun kasih-Mu selalu setia. Di setiap langkahku ku cinta selamanya Tuhanku. Ku milikmu. Ku coba mengikuti jalan-Mu Tuhan, namun ku selalu gagal dan gagal. Tanpa cinta-Mu, tanpa kuasa-Mu, tanpa Roh-Mu, ku takkan mampu.
Salam, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul mengenai bagaimana membangun kebiasaan intim dengan Tuhan. Kita percaya walaupun pada hari ini situasi dengan pandemik Corona, kita tetap bisa beribadah secara online dan pasti hadirat Tuhan tetap selalu menyertai dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap ibadah kita, dalam setiap hal apapun. Amin Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih telah menonton satu video yang bercerita tentang seorang pemuda. Dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Dan pada suatu saat, dia lemah. Dia kalah dengan keinginannya. Dia kemudian pada suatu persimpangan, dia memilih suatu jalan. Di situ kalau Bapak Ibu masih ingat, dia jalan kesenangan. Jalan kesenangan itu bicara apa? Jalan sesuai yang menurut keinginan kita, kehendak kita, kemauan kita. Dan akhirnya pemuda itu memaksakan diri dan Tuhan melepaskan kepergiannya, dia pergi dengan keinginannya dan akhirnya pemuda itu berjalan, melangkah lagi, semakin jauh dengan Tuhan. Dan sampai sejauh dia perjalanan dia akhirnya menyadari, wah, mengapa apa yang saya inginkan, yang saya harapkan, yang selama ini, yang menurut saya ingini jauh dari harapan. Dia mulai akhirnya frustasi, dia mulai letih, dia mulai lesu. Dia merasa sendirian bahwa tidak ada satupun yang dapat menolong dia. Tapi pada saat itu, baiknya dia menyadari, I need you, saya membutuhkan Tuhan. Dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya dia berbalik kepada Tuhan. Dia kembali ke jalan yang benar. Dia kembali membangun hubungannya dengan Tuhan. Dan Tuhan menunggu di tempat di mana pertama kali di persimpangan dia meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku akan menunggumu. Selalu menunggumu. Berapa lama engkau pergi, aku akan tetap menunggumu. Amin Bapak Ibu. Itu baiknya Tuhan Yesus itu. Seberapa lama pun kita pergi jauh meninggalkan dia. Oleh karena hal apapun. Mungkin oleh karena dosa kita. Mungkin oleh karena ambisi pribadi kita. Tuhan Yesus tetap menunggu kita untuk kita datang kepada dia. Pada hari ini kita berbicara tentang keintiman. Bapak Ibu tahu apakah itu keintiman? Keintiman itu adalah dengan Tuhan adalah bagaimana kita dapat menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa merasakan Tuhan dalam segala hal. Dalam kita bekerja, di dalam kita berdoa, dalam hal apapun. Dan intisari dalam mengikut Tuhan itu adalah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya akan membagikan ada 4 kebiasaan harus kita bangun dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang pertama adalah kita pertama harus melaluinya dengan doa. Melalui doa, kita akan bisa mendapatkan suatu inspirasi. Melalui doa, kita akan mendapatkan jawaban, pemikiran, apa yang harus kita lakukan dalam setiap aktivitas-aktivitas kita. Karena kita tahu, setiap kita kali bangun pagi, atau semua orang tidak tahu kita apa yang mereka kerjakan. Bahkan ada yang membawa masalahnya yang kemarin di hari ini juga. Justru itu kita harus berdoa Bapak Ibu.
Mari kita buka ayatnya di Lukas 18 ayat 1. Firman-Nya mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu, kita tahu dengan cerita ini adalah bagaimana seorang janda yang pergi kepada hakim untuk menuntut perkaranya untuk dimenangkan. Perempuan ini hari pertama datang kepada hakim untuk memohon supaya perkaranya dimenangkan. Hari kedua dia datang, hari ketiga dia datang, bahkan sampai terus menerus sampai hakim itu bosan, dan akhirnya hakim itu mengabulkan dia untuk memenangkan perkaranya. Dan apa kata hakim itu? Supaya tidak wanita ini, janda ini tidak mengganggu dia lagi. Bapak Ibu, tahu nggak? Tuhan itu jauh lebih baik daripada hakim ini. Apabila Bapak Ibu berdoa dengan tidak jemu-jemu, Bapak Ibu berdisiplin setiap hari berdoa, maka pasti apa yang akan Bapak Ibu mohon di dalam doa Bapak Ibu saudara-saudari, pasti Tuhan akan kabulkan. Yang kedua, bagaimana membangun kebiasaan intim dengan Tuhan adalah dengan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di mana saja, kapan saja, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dapat merenungkan firman Tuhan ini. Karena kita tahu firman Tuhan ini adalah benih. Benih apa? Benih kehidupan. Benih yang menghidupkan roh kita untuk kita tetap percaya akan janji-janji Tuhan. Untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Karena benih ini akan berbuah dan akhirnya kita akan melakukan kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam hal apapun itu akan berbuah di dalam hidup kita. Mari kita buka ayatnya di Mazmur 1 ayat 2. Firman-Nya mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ingat benar. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, ini adalah senjata, kekuatan Nabi Daud. Bagaimana dia selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena di dalam pikirannya, di dalam paradigmanya, harus seturut dengan firman Tuhan. Sehingga di pasal ketiga mengatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah kebiasaan membangun hubungan intim dengan Tuhan adalah kita dengan ketergantungan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa di luar Tuhan, tanpa Tuhan turut campur dalam hidup kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak, masalah yang kita kerjakan tidak bisa selesai. Amin. Mari kita buka ayatnya di Yohanes 15 ayat 1. Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat 5. Firman-Nya mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di ayat 7-nya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi Bapak Ibu, ingat, kita harus bergantung kepada Tuhan agar pencapaian, agar terobosan di dalam hidup ini semakin besar dan kita semakin intim dengan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat adalah itu mengucap syukur. Pasti dengan mengucap syukur
kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan apa yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita, apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita. Kita buka di Mazmur 118 ayat 1. Firman-Nya mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita ulangi Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dikatakan kita harus mengucap syukur. Kenapa? Karena banyak kebaikan Tuhan yang telah kita terima, yang telah kita rasakan di dalam hidup kita. Jadi itu untuk kita harus layak untuk mengucap syukur kepada Tuhan, layak untuk Tuhan terima ucapan syukur dari kita. Maka dengan ini keintiman kita dengan Tuhan semakin hari semakin dekat, semakin kita merasakan Tuhan, semakin kita maju di dalam kehidupan kita, baik secara rohani, baik secara jasmani. Amin Bapak Ibu. Di akhir khotbah saya akan menampilkan suatu video yang menceritakan bagaimana Tuhan selalu ada di samping kita, bagaimana Tuhan selalu tahu apa yang kita alami, bagaimana Tuhan tahu setiap permasalahan dalam kehidupan kita, dan Tuhan katakan Dia selalu ada. Karena apa? Karena Dia mau kita selalu intim dengan kita. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus,
siang Bapak Ibu, saudara diberkati, kita diberkati dalam pujian penyembahan firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberi pada Tuhan. Mari kita buka di Matius 25 ayat 29. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Katanya, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Lalu sini kita belajar firman Tuhan bahwa setiap kita pasti memiliki sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi ayat ini bercerita tentang talenta yang dipercayakan tuannya kepada hamba-hambanya. Ada yang dikasih 5, ada yang kasih 2, ada yang kasih 1. Yang 2 dan yang 5 itu Bapak Ibu mengelola sehingga dia memberi keuntungan bagi hambanya. Sedangkan yang 1 karena dia takut sehingga dia menyimpan katanya sama tuannya. Nah, jadi saya mau kasih poin bagaimana yang 1 ini kenapa dia tidak menghasilkan. Yang pertama dia karena takut Bapak Ibu. Mungkin dia khawatir karena tuannya itu kejam. Tapi di balik itu saya percaya dia mempunyai suatu perilaku yang mungkin dia malas ataupun dia takut. Sering sekali Bapak Ibu kita karena kekhawatiran kita, ketakutan kita tidak bisa memberi atau tidak bisa melakukan apapun untuk Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan telah berikan bagi kita berkat-berkatnya. Jadi saatnya juga kita akan memberi karena apa yang ada pada kita Tuhan akan tambahkan. Tapi bagi orang yang tidak memiliki, Tuhan bilang apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itu berarti kita harus memberi kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu dan kebaikan-Mu hari ini buat ibadah kami Tuhan. Berkati saat kami memberikan Tuhan Yesus persembahan kami kepada Engkau. Mari Bapak berkati setiap tangan-tangan yang memberi, yang memberikan perpuluhan, yang memberikan persembahan. Mari Tuhan Engkau melipat gandakan Tuhan talenta-talenta berkat-berkat-Mu bagi kehidupan kami. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap rumah tangga kami, kuliah dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan, sehingga kami berkelimpahan dari berbagai segala sesuatu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Kejadianku. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya Saudara sangat diberkati oleh firman Tuhan, diberkati oleh pujian penyembahan. Kalau Saudara ada yang perlu didoakan, Saudara bisa menghubungi kami. Kami percaya Saudara tetap di dalam perlindungan Tuhan, Saudara tetap bersukacita. Saya percaya Saudara akan mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan, hal-hal yang luar biasa, karena Allah kita Allah yang luar biasa. Roh Saudara kita ini lebih dari seorang pemenang, dan kita roh yang ada dalam hidup Saudara lebih besar daripada dunia ini. Mari kita akan tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu, biar firman-Mu yang menguatkan kami, membangun kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar kepada setiap kami dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, baik di luar kota, baik di kampung, dimanapun berada Tuhan. Kami berdoa perlindungan-Mu sempurna, kuasa-Mu, kuasa darah anak domba melindungi mereka Tuhan. Tidak ada yang sakit, tidak yang lemah. Kami menolak setiap sakit penyakit, kami menolak setiap virus-virus corona tidak akan menjamah jemaat Engkau. Dan kami percaya dimanapun jemaat-Mu berada, mereka akan menjadi terang, menjadi saksi, membawa kesembuhan, membawa damai sejahtera. Dan firman-Mu mengatakan Tuhan, tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Kami percaya ada tanda-tanda yang menyertai setiap orang dalam jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan Saudara, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan, berkat yang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memberkati kita, diberkati kita pada saat kita masuk, diberkati kita pada saat kita keluar, diberkati rumah tangga kita, diberkati usaha pekerjaan kita, sekolah kita, sekolah kuliah Saudara diberkati. Saudara diberkati dengan kuasa darah dan buah, perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup Saudara. Terima kasih Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, semua mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati.